Monggo, Paman Doblang. Belum, nanti gantian yang lain dulu mungkin. Kalau yang lain nggak ada kan ke Paman dulu. Lagi pada sakit semua juga soalnya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ditanya loh sama Kang Iip nanti. Bu Juliati, monggo kalau ada pertanyaan. Belum, Mas. Belum. Belum. Ini Pak Dede apa Bu Dede Acah? Ibu. Ibu, Ibu Dede. Pendengar dulu aja, Bi. Saya wis Pak, Pak Gatot, Nggih, monggo. mengenai surat Atin itu loh. Itu kan Eh, demi sumpah, demi buat tin. Sebenarnya tin itu sebenarnya apa sih gitu loh. Surat Oke. Atin, surat keberapa ini? Pakai kacamata dulu nggak kelihatan. Yaitu penjelasannya ayat dirinya seperti apa gitu. Ya, Surat ke-95. oke. 95 ya. Nah, itu kan ada Gunung Sinai, ada buah zaitun itu tuh apa gitu loh. Ayat dirinya untuk kita. Udah itu aja Pak Gatot mengenai surat Hei, Atin. Terima kasih Pak ini Gatot. sama-sama Paman Joko. Lagi sakit kan? Sakit apa? Sakit hati. Biasa kan lansia Halo? jadi waduh. Mohon izin Kolesterol bertanya, Kang, Pak kolesterol Ibu. Kang. Monggo-monggo Bu Lina. Ya, siap. Mohon izin, Pak Ibu, minta diberi penjelasan tentang surat An-Nur ayat 35 yang cahaya di atas cahaya itu jabarannya gimana ya, Pak? Karena kalimatnya panjang, jadi saya rasanya agak-agak kesulitan untuk memahaminya gitu. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Apa sementara itu? Sementara itu dulu kayaknya. Saya pengen nanya sih teman, Malu. jawabannya panjang pasti. Nanti Enggak apa-apa. offline Enggak aja. apa-apa Pak. Mungkin bermanfaat buat yang lain kan. Ya. Enggak, itu pertanyaan karena saya mendengar sedikit jadi pengen nanya langsung tapi nanti aja yang kemarin yang kayak gitu. Eh, dua aja dulu Kang. Satu lagi siapa? Saya ya, Pak Iip. Bodi Yo. awal. Mau bertanya bagaimana mengamalkan bismillah dengan sesungguhnya. Apa hanya sekedar diucapkan atau ada pemahaman yang lebih dalam lagi? Terima kasih. Oke. Sudah. Baik. Ada tiga permintaan. Pertama dari Paman Doblang di Semarang. Berkaitan dengan surat Atin. Kemudian dari Ibu Odia. Eh, iya. Bulina. Bulina, Ibu Odia Bulina. berkaitan dengan surat An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya. Akhir dari Bu Juli ya. Bu Juli bener. Bodi, Saya Bodi, Setiawati. Bodi, Oh, yang kedua siapa tadi? Bulina. Bulina. Oh, Bu Bulina. Lina. Dan Pekanbaru. yang baru. Dari Bu Lina, kemudian yang ketiga dari Ibu Odia ya. Berkaitan dengan bis.
Bismillah. Bismillah. Yang pertama surat 95 ayat 1 berkaitan dengan surat At-Tin. Coba dibaca dulu, Paman. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tin ayat pertama. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Oke, dan 6 ayat ya? 8. 8. Emang Ya, ada? iya 6, 6. Sorry 6. 7 masih ada. 7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Sampai 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, Dah. nah. Ujungnya pertanyaan ya. Ya, Bukankah Allah hakim seadil? adilnya. Ya. Jadi ini lagi cerita penghakiman. Lagi cerita tentang hukum. Allah adalah ahkamil hakimin. Sebaik-baik hakim. Hakim Hakim. yang sebenarnya. Watini wazaitun. Demi tin. Watin demi tin. Di sini diartikannya buah. Buah dikurung ya. Ya, Tin demi tin, wazaitun dan zaitun. Tin itu berarti tanah liat. Tin juga berarti lumpur. Tin juga berarti cairan. Tin juga berarti apa namanya itu lendir. Ya, wazaitun dan juga demi zaitun. Watin, wazaitun dan demi zaitun. Apa itu zaitun? Kalau kita lihat artinya, zaitun itu diartikan kalau dalam bahasa kita kayak enzim gitu ya. Enzim apa enzimnya? Kalau dalam tubuh tuh enzim, minyak juga sih minyak. Jadi minyak gitu. Nah, atau orang disebutnya minyak zaitun. Zaitun tuh bisa dibikin minyak. Kalau dalam tubuh itu berupa enzim. Kalau tin itu sama mirip. Itu lebih kepada tanahnya. Unsur tanahnya kan dari tin tuh ya, tanah lumpurnya. Kalau orang bikin apa tuh, bikin bukan perkakas, tembikar ya. Nah kalau bikin tembikar tuh kan mesti dikasih air ya, ya, karena dikasih air jadi kayak tanah liat gitu ta. Itu campuran antara tin dengan zaitun gitu. Jadi lembek. Watu risinin, tur dari kata towaro. Ya, sinin itu artinya tahun. Sanana, sanah itu bisa berarti kalau sanatan 1 tahun, sinin beberapa tahun. Nah, cuma di sini diartikannya Bukit Sinai, tur, waturi sinin. Ya, waturi sinin. Demi tur sina atau tur sinin gitu ya. Tur itu dari kata towaro, ya towaro, atwaron, toiron itu sama satu akar kata ya. Jadi tur itu bisa berarti masa, bisa juga berarti tingkatan,
Atwaron itu kan bertingkat-tingkat, jenjang gitu. Gelombang juga berarti bukit. Ya, jadi bukit itu salah satu dari artinya tur. Tur itu juga berarti bertahap. Nah, seperti Allah menciptakan manusia wa khalaqnakum atwaro. Ya, atwaron itu artinya kami menciptakanmu bertingkat-tingkat. Nah, watur, tur tingkat, taraf, babak gitu ya. Jangka, bukit. Bukit itu kan kayak ada tingkatnya gitu. Bukit pertama, bukit kedua ada jenjangnya gitu. Kalau kita naik gunung tuh ada kaki bukitnya, terus naik lagi gitu. Waturi sinin, sinin. Nah, salah satu artinya sinai. Sinin dari kata sanana ya, dari kata sanana. Artinya bisa berarti uban, uban. Bisa berarti gigi, gigi juga artinya sanana ya. Asnan itu artinya gigi. Garpu, garpu kan ada giginya tuh. Kemudian ujung pena juga sanana tuh. Kemudian paruh, paruh sanana juga. Kemudian sinin dari kata sanana juga berarti umur, umur, masa, abad gitu ya. Nah, kalau sinin berkaitan dengan kata apa namanya itu kata kerja itu menua. Menua tandanya ada uban atau boros atau melupakan. Kemudian menoreh, membuat, mencatat itu sinin ya sanana. Kalau tur itu artinya tingkatan, sinin itu menua. Berarti menua itu ada tingkatannya. Nah, coba digabung sama ayat pertama. Tin bicaranya tanah, tanah lumpur, tanah liat ya. Zaitun itu adalah enzim atau minyak. Terus watu risinin dan tingkatan tahapan dalam usia atau ketika menuju tua, menua namanya. Nah, ketika orang itu menua, ya unsur tin dan zaitunnya berkurang apa bertambah? Kurang. Berkurang. Ya, Ya. minyaknya mulai kurang, unsur tanahnya mulai kurang. Akibatnya apa? Tulang mulai Sendinya sakit. ropos. Kan rambut memutih, beruban, kulit keriput, tulang keropos, gitu ya. Ya. Nah itu waktu risinin, itu ayat dirinya gitu. Demi unsur tanah dan unsur minyaknya. Kalau dalam tubuh kita unsur tanahnya apa? Misalnya otot, jadi massa otot, massa massa dagingnya itu mulai berkurang tuh. Makanya umur menua jangan males bergerak, jangan males makan. Biasanya kalau makin tua kan jadi mager ya. Nah, ketika kita mager, malas gerak, apalagi makanannya mulai berkurang, olahraga berkurang, itu massa ototnya kan berkurang tuh. Akibatnya kulitnya kendor, tulangnya keropos, rambutnya beruban, itu udah gitu. Namanya turisinin. Ya, turisinin. Jadi tingkatan-tingkatan eh, ketika seseorang menua gitu. Jadi menua itu ada tahapannya, tingkatannya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk sih gitu. Nah, di antaranya ketika tin dan zaitunnya mulai kurang. Ya, gitu ya. Ya. Makanya ayat berikutnya apa? Wahadzal baladil amin. Dan demi balad yang aman. Balad Kota. itu bisa kota, bisa berarti negeri. Dan demi negeri yang
aman. Negeri yang aman itu bagaimana? Negeri yang aman itu usia boleh menua. Ya, tapi harus tetap Saat sehat. Ya, tua boleh, tapi pertahankan kesehatan. Ya, walaupun tetap sih sesuai umur. Ya, tapi setidaknya jangan jangan terlalu ngedrop gitu ya. Karena Quran memberikan isyarat 114. Iya, 114 itu harapan hidup hidup dalam keadaan saat. Nah, itu namanya baladil amin. Amin. Sehat di usia tua. Tua. Sehat di usia tua gitu ya. Wahadal baladil amin dan demi negeri yang aman. Nah, Aman. tubuh kita adalah negeri. Negeri. Kalau diumpamakan negeri ya. Nah, di dalam negeri itu ada kepala negaranya. Ada kepalanya nih. Ini kan kepala negara nih. Iya, yang memimpin rakyat di bawahnya. Nah, kalau kepala negaranya kacau, Kacau semua. ya semuanya kacau. Ya, kalau di pikiran kepalanya jahat, ya jahat semua gitu. Wahadal baladil amin dan demi negeri yang aman. 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 Amin dari kata amanah ya. Amin dari kata amanah. Ya, amanah itu artinya sejahtera. Sejahtera, selamat, perlindungan gitu ya. Hmm. Jadi ada rasa aman, ada kesejahteraan, ada jaminan, ada keselamatan, ada perlindungan, ada tanggungan gitu, ada jaminan gitu. Namanya amin. Ya, amin itu aman, damai, sejahtera. Nah, bagaimana di usia yang semakin menua kita tetap sejahtera, kita tetap selamat gitu ya, punya Hubungan. perlindungan gitu. Misalnya kalau udah tua, kita mau berlindung di mana ya gitu. Ada tempat berlindung lah istilahnya gitu. Nah, baru berikutnya apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Iya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. baiknya. Jadi ayat 1, 2, dan 3 ini lagi cerita apa? Penciptaan manusia Nah, penciptaan manusia yang paling sempurna. sempurna, Baik. paling baik gitu. Nah, makanya kita punya kewajiban untuk mempertahankan itu, mempertahankan kesehatan, mempertahankan kebahagiaan, dan mempertahankan tetap berlimpah keberkahan nih gitu. Itu namanya baladil amin. Ya, negeri yang aman gitu ya. Kalau dalam ungkapan ungkapan anak muda gitu, masa muda hura-hura, masa tua poya-poya, mati bahagia, enak amat ya begitu. Nggak ada yang begitu ya. Iya. Terus kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ketika manusia tidak bisa merawat dirinya, ketika manusia tidak bisa mempertahankan kesehatannya. Pola pikirnya kacau, pola makannya kacau, pola hidupnya kacau. Bisa ambruk nggak sebelum sebelum di ujung tuh? Bro, Iya, usia masih muda, kolesterol. Usia masih muda, darah tinggi. Waduh, gimana nih? Usia masih muda, udah stroke. Nah, ini kan berarti kembali nih gitu. Ada yang salah berarti ya. Kami kembalikan ke tempat yang rendah ketika manusia tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menjaga dirinya. ini Ya resiko. Penumpang. Kecuali orang-orang yang beriman. beriman.
Nah, orang-orang beriman berarti orang-orang yang punya komitmen dalam hidupnya. Apa komitmennya? Tidak akan membuat pelanggaran. Pelanggaran. Ya banyak sih pelanggarannya termasuk pelanggaran dalam hal makanan kan. Ya. Falyan zuril insanu ila to'ami. Hendaklah manusia memperhatikan Makan. Makan. makanan. Itu jangan dilanggar juga. Jadi berkomitmen hidup untuk mengikuti aturan, patuh ya. Ya kalau kalau ada waktunya, ada saat di mana kita dilarang ya jangan. Disuruh ya kerjain gitu ya. Termasuk arbaatun hurum kan itu kan juga bagian dari aturan gitu. Kecuali orang-orang yang beriman, berarti ada komitmennya. Saya tidak akan begini, saya tidak akan begitu, saya tidak akan melanggar. Wa amilus solihat dan dia mengerjakan perbaikan. Baik. Oke lah yang lalu sudah berlalu, tidak bisa diulangi lagi. Kalau masih bisa diperbaiki, maka Oke. perbaikilah. Ya, kalau gigi udah pada tanggal bisa diperbaiki nggak? Gigi palsu. Gigi palsu. Nah, iya. Ya, kalau kulit udah keriput masih bisa diperbaiki nggak? Bisa. Iya, yang bisa diperbaiki, perbaikilah. Yang paling penting memperbaiki kelakuan. Wah, Nah, akhlak gitu. ya. Iya, itu Akhlak yang ya. paling penting memperbaiki akhlak. Akhlak. Ya, dulu boros, nah sekarang hemat, ya. Nah, Ya. dulu dulu pelit, nah sekarang jadi derma. Gitu aja diperbaiki itu kelakuannya. Dulu suka musuhan, sekarang suka persahabatan. Amilus solihat, mengerjakan perbaikan. Baikkan. Falahum ajrun goiru mamnun, maka bagi mereka ada ajrun, ada ajar. Ajar itu pahala atau balasan atau upah. Falahum ajrun bagi mereka pahala ajrun, balasan goiru mamnun yang tidak akan terhalang. Diartikannya tidak akan putus. Ya, makanya ada surat Al-Maun wa yamnaunal maun yamnaun. Yamnaun tuh terhalang. Nah, bagi mereka yang beriman beramal soleh, ada pahala yang tidak terhalang, ada pahala yang tidak terputus gitu ya. Goiru mamnun, ada upah pahala yang tidak putus. Maknanya kan gini, kalau kita dari awal sudah menjaga diri, menjaga kesehatan, itu kan efeknya nanti di usia tua kan? Tapi Iya. kalau usia mudanya jorok, boros, ya udah usia tuanya baru ngerasa tuh. Makanya harus harus apa namanya? Kita mesti mesti punya tanaman. Apa tanamannya amanu wa amilos solihat gitu. Kenapa? Karena ya manusia itu begitu. Kalau dia tidak berbuat, ya tidak akan menuai gitu. Ya, kemudian amilus solihat. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Fama yukadzibuka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah keterangan-keterangan? Ini gimana kalimatnya? Fama yukadzibuka, maka apakah yukadzibuka yang membuatmu mendustakan? Ba'du, ba'du itu sesudah. Sesudah ada keterangan yang tadi, bidin, nah, termasuk ad-din. Mengapa Nggak kamu ada mendus? aturan. Nah, din itu kan aturan agama sama ya, termasuk juga Iya. keterangan-keterangan din. Din itu aturan-aturan Tuhan. Mengapa kamu mendustakan aturan Tuhan gitu? Padahal aturannya sudah Nah, diterangkan. Nah, banyak orang yang mendustakan aturan Tuhan nah, setelah aturannya nah. diterangkan. Nah, karena pelanggaran itulah, karena mendustakan itulah, nanti balik ke ayat 5-nya tadi, manusia dibalik apa dikembalikan ke derajat yang paling rendah.
dan itu akibat perbuatannya Diri. sendiri gitu. Jadi makanya ada kalimat di surat 2195 itu, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan Tahan. gitu. Jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ya, ketika kita tidak mengikuti aturan tadi, din ya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling baik, sebaik-baiknya hakim, kamil hakimin. Ya, yang hakim yang paling bijaksana gitu, hakimin ya. Kamil hakimin yang menghakimi semua hukum gitu. Nah, kenapa di sini Allah? Bukankah Allah? Ya, artinya kita tidak bisa lepas, tidak bisa lari dari realita, Pas. nggak bisa lari dari kenyataan. Tahan. Dan setiap kenyataan yang kita alami, yang kita jalani, yang kita terima adalah hasil perbuatan kita masing-masing. Masih. Gitu. Nah, berarti pesannya apa di ayat ini? Pesannya kita mesti bisa menjaga diri agar tetap sehat, selamat, bahagia, lahir, batin, jasmani, rohani, jiwa dan raga. Karena semuanya terikat oleh hukum. Gitu. Jadi kalau hari ini kita sakit, ya tinggal introspeksi ya, kesalahan apa yang dulu kita lakukan. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau sudah terlambat, ya sudah, berarti tinggal terima aja akibatnya gitu. Itu gimana kan? Gitu. Gitu, Paman. Masuk Kang, nah, gitu. Soalnya bingung Kang, demi bukit, demi Sinai kan. Kalau gini kan kita jelas, berarti jaga diri lah dari sekarang kan gitu. Jaga diri baik, baik. Baik, Gitu. Semua unsurnya jaga diri yang baik gitu. makannya diatur, Makan sebagainya. diatur. Jangan sampai tubuh kita kekurangan enzim, kekurangan minyak gitu. Tapi jangan kebanyakan minyaknya juga. Terima Bi, kasih Kang. eh, Bi, Ya, kalau menerangkan punten, kalau kan aku kan dulu pernah menggantikan posisi guru PAI lagi waktu ngisi kelas 4 ya. mm-mm. Nah, itu kan ada di bab 5 itu membahas surat At-Tin, berikut Ya, terjemahnya. Nah, versi saya itu kan karena saya baru tahu kan versi penjelasan detailnya yang Abi jelaskan barusan. Waktu itu saya ngejelasinnya ya seadanya dengan terjemahan. Bagaimana tuh, Bi? Kalau untuk standar di anak SD, apa bisa harus disamakan juga seperti ini menjelaskannya nanti gitu? iya, bisa. Nanti kan bertahap. Untuk tahap awal bisa lihat terjemahannya, nggak apa-apa. Tapi tahap Iya, berikutnya juga bisa diterjemahkan versi yang lain. Nah, kan gini, hmm, Quran itu kan pedoman hidup bagi manusia. Ya, iya, Karena pedoman hidup manusia berarti harus bisa diikuti, harus bisa diaplikasikan dalam respon, kehidupan manusia. iya, ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan surat Atin? Berarti mesti diterjemahkan ke ayat diri. Watin wazaitun. Tubuh kita ini tercipta dari beberapa unsur. unsur. Unsur tin dan unsur zaitun. Tin itu unsur tanahnya, zaitun unsur airnya gitu. Oke, Zaitun kan minyaknya, lendirnya segala macam tuh. Enzim lah dalam iya, bahasa iya. lainnya. Nah, itu mesti dirawat, mesti diperhatikan gitu. Makanya makan dan Oke, minum yang diperhatikannya. Surat 80, 10, 24, ayatnya 24. 4. Gitu kalau mau didalemin ya. iya. Nah, coba dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 80 Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, kenapa nanti makanan berkaitan dengan tubuh fisiknya? Kalau kekurangan air,
rasi. Rasi. dehidrasi. Nah, kalau kekurangan makan jadi lemes kan? Nah, tapi airnya juga mesti diperhatikan. Air apa yang boleh diminum. Ya, dilihat pH-nya gitu kan. Bagus yang alkali 8,5 gitu. Jangan di bawah 5. Penyakit nanti. Nanti tubuh jadi asam. Tubuh jadi asam ayat satunya nih. Ini lagi cerita Abasa. apa? Cerita tubuh asam. Iya, abasa watawala. Ketika tubuh kita mulai asam. Bukan bukan Nabi Muhammad bermuka masam. Abasa watawala. Apabila tubuh kita sudah mulai asam. Ini kan gara-gara tadi makanan yang tidak terkendali. Jadi, Gitu ya. Makanya perhatikan makanan di ayat 20-nya. Ini lagi cerita makanan sebetulnya. Ya, hmm, iya, iya. 24 ya. Nah, nanti makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi tubuh kita, asam atau basah. Asam. Nah, kalau asam nanti mudah terjangkit It. penyakit. Tapi kalau basah akan lebih tahan. An. Imunnya kuat nanti gitu. Tapi kalau Hmm, kalau kita jorok, ya tadi mudah terkena penyakit kan, gitu. kayak asam lambung gitu ya, Bi. Nah iya, asam itu kan bisa bermasalah. Itu kalau asam lambung kemana-mana, repot itu. Itu asam Biar lambung dia. itu kok asam lambung kalau kena besi itu besinya meleleh itu. Ya. Iya itu kalau keluar kan bisa bolong tuh usus tuh. Iya, betul. Biar. Iya. Makanya bagaimana caranya asam lambungnya jangan sampai terlalu tinggi kan? Apalagi keluar. Jangan sampai keluar. Nah, yang diperhatikan adalah makanan. Makanan. Nah, setidaknya ada tiga poin yang mesti diperhatikan berkaitan dengan makanan. Halalan, Oh iya. toyiban, dan jangan berlebihan gitu. Lebih. Halalan, toyiban, dan jangan berlebihan. Gitu ya. Ya. Nah, gitu kira-kira lah kamu diperdalam. Ini kan apa namanya harus bertahap Bu gitu ya, bertahap. Pertama Iya, dari terjemahannya dulu nggak apa-apa lagi cerita cerita ufuknya tuh. Ada buah iya. tin, ada buah zaitun, ada gunung Tursine. Nah, Terus ini. sekarang, Iya. nah kembalikan ke kita. Ayat dirinya apa nih? Tin apa? Gitu. Zaitun apa? Turisinin apa? Gitu. Kalau tadi turisinin itu kan ada tahapan kan? Tahapan Iya. menuju usia tua, usia dewasa. Tadi rambut mulai beruban gitu kan. Kulit mulai kendur, gigi mulai pada gugur. Ya, gitu. Udah Naga kurang. ya, udah nambah umur tuh, bentar lagi juga udah mau ke kubur tuh. Gitu, bertahap aja Harus, gitu. Ya, tahap-tahap. harus sadar diri ya Kang. Sadar Ya, diri. Harus sadar diri berarti ya. iya, makanya tadi judulnya ayat Atin tuh sadar diri. Sadar diri jangan sampai jatuh sebelum Ya. waktunya Waktu. tadi gitu. Kan diciptakan sebaik-baiknya gitu. Ya. Berarti Tuhan menciptakan tubuh kita sudah sempurna dengan segala macam pertahanannya, imunitasnya segala macam. Tapi karena jorok makan ini nih masalahnya nih. Jorok makan jadi banyak penyakit. Ya kan banyak penyakit dari makanan kan? Telat Ya. makan sakit, kebanyakan makan sakit juga. Sakit. Sakit. Sakit kemertaan gitu. Yang sedang-sedang saja. Nah, makanya tadi ada diatur ya, diatur gitu. Abi, Oke. Ya. punten nih. Satu kali Hmm. lagi nanya ya. Jangan dulu nanya Punten. mah nanti. Ini ya. Oh enggak, nerusin yang tadi. Ah, Terusin yang tadi. Ini berkaitan tidak kalau dengan surat Atin ini kan kita tahu yang saya tahu tuh
kalau usia itu, umur manusia itu kan ditentukan oleh Allah ya kan. Nah, itu berkaitan dengan surat Atin ini, apakah itu apa ya? Kan kita sudah menjaga tuh. Tapi balik lagi, kalau usia itu kan bukan di ini kita cuma ikhtiar sudah ya dengan seperti yang di surat Atin lah, kita harus menjaga gitu kan dengan usia Hmm. kita yang sudah tidak muda lagi. Tapi balik lagi kalau manusia itu kan usianya umur itu kan di tangan Allah. Itu bagaimana Bi? Iya, kan di ayat 8-nya gitu. Bukankah Allah sebaik-baik hakim. Hakim, Nah, hakim itu kan berarti hukum. Allah yang membuat hukum. hukum, Nah, jangan sampai kita melanggar hukumnya. hukum. Jadi ada hukum sebab akibat. Akibat. Contoh gini, eh, apa namanya, empat itu, atau gini, untuk bisa mendapatkan, atau gini misalnya, ada empat syarat disebut sehat. Misalnya ya, ada empat syarat disebut sehat. Misalnya yang pertama, suhu tubuhnya sekian, saturasinya sekian, tekanan darahnya sekian. Misalnya ya, kolesterolnya sekian, berat badan sama itunya harus sekian. Misal, ada empat syarat disebut sehat. Sehat. Oke. Nah, ketika empat syarat ini tidak terpenuhi, yang terjadi apa? Sakit. Sakit, Sakit. iya. Nah, untuk kembali sehat kita harus mengusahakan apa? Ya tadi Kalau syarat itu. Nah, misalkan mengembalikan sehat, yang empat tadi kan? Syarat, iya. iya. Nah, empat itu adalah takdir, Hmm, ketetapan yang pasti berlaku. Untuk bisa mendapatkan empat itu namanya kodo, eksekusi kode, iya. namanya. Oke, oke, Eksekusi iya. harus menunaikan apapun caranya mesti diusahakan. Diusahakan. Nah, kodar itu artinya ukuran. Ukuran sehat itu adalah empat. Ya, untuk bisa mendapatkan empat, kita harus mengeksekusi apapun caranya, bagaimanapun caranya, namanya kodo, menunaikan. Nah, ketika kodo dan kodar tidak ketemu, bisa datang ajal. Awalnya sakit dulu, sakit, ajal, maut deh gitu. Nah, contoh lain gini, orang itu hidup dengan empat syarat, masih bernafas, ya ada nafasnya nih, ada detak jantung, ya ada nafas, ada detak jantung, ada suhu. Suhunya katakanlah maksimal jangan lewat 40 ya. Misalnya suhunya harus berapa normanya? 30, 35 ya. 36. 36, 37 masih 36, normal kan? 36, 37 jangan kurang, jangan lebih. Lebih. Jadi nafasnya teratur, detak jantungnya masih teratur, suhunya 36, 37, kemudian ada gerak. Misalnya gitu, syarat orang itu bisa tetap hidup, bernapas, jantungnya berdetak, suhunya 36, 37, dan harus ada gerak. Gerak. Misal ya, Mm-mm. ketika salah satu dari yang empat itu hilang atau berkurang atau tidak ada, misalnya napasnya udah sesek, ketambah jantungnya berdegup, suhunya tinggi, misalnya Bu, udah nggak bisa bergerak, gimana? Tidak sempat. Ya alamat, dia harus, bukan harus, dia akan menjelang, Kematian. gitu. Jadi kematian itu juga nanti berkaitan dengan hukum, sebab akibat kita. Akibat. Nah, kita terikat oleh hukum itu. Walaupun pada akhirnya manusia terikat oleh hukum yang lain, namanya ajal, waktu atau batas
akhir, jatuh tempo. Tetapi jika kita bisa menjaga tadi, menjaga kesehatan, menjaga kehidupan, kita bisa sehat, selamat sampai ajal datang dalam keadaan sehat gitu. Ya, mending panjang umur sakit-sakitan apa pendek umur sakit-sakitan? Nggak enak. Hmm? Pilihannya nggak enak semua. Umur sehat. Mau panjang umur Panjang. penyakitan apa pendek umur penyakitan? Panjang umur sehat. Iya, Nah, panjang umur Sehat. panjang Umur umur sehat. 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 Ya, Nah, berapa Allah kasih kita panjang umur waktunya? 114. 14. 114 gitu. Tapi karena tadi pola pikir kacau, pola makannya berantakan, ya jangankan 114, baru 70 aja udah repot. Atau bahkan 50, 60 aja udah Ngos-ngosan. repot. Nah gitu, jangan sampai begitu. Yang membuat kita jadi repot kan kita sendiri. Ya. 53, 39 itu seperti hukum tabur tuai gitu, tabur tuai kan. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Diusahakan. iya, berarti kan semuanya usaha kita, ya gitu. Halo? Halo. Heeh. Ya, jadi jaga diri, jaga kesehatan, Sehat. lahir batin, jasmani dan rohani, Rohani. gitu. Kalau jaga Tidak. jaga diri tubuhnya, jaga makanan fisik. Kalau jaga Iya. jaga jasmani, jaga makanan Rohani. Jiwa. jasmaninya. Ya, jaga rohani, jaga makanan rohaninya gitu. Ya kan dua-duanya ada makanannya. Ya, Ruh ada makanannya, jiwa ada makanannya, tubuh fisik kita juga ada makanannya. masih pecel Hendaklah gitu. manusia memperhatikan makanannya, jangan mengkonsumsi berita-berita hoaks, Iya, jangan betul. mengkonsumsi berita-berita bohong, jangan mengkonsumsi berita-berita yang mengandung kebencian, permusuhan, ya, menebar ketakutan gitu. Udah, kalau datang berita yang gitu, dilihat aja udah abaikan saja, jangan masuk ke Jangan hati. share. Ntar rusak pikiran kita. Aja. Nggak penting kan. Ya nggak penting-penting amat. Lebih baik kita sebarkan berita-berita yang Kebaikan. baik, yang positif gitu ya. Positif. Ya, Itu siap. kan makanan juga gitu. Ya, ya, ya kan. Oke, oke, hatur nuhun, Bi. Oke. Yang kedua pertanyaan Ibu siapa? Ibu Lina. Lina. Cahaya di atas cahaya. Hmm? Surat Cahaya An-Nur di atas cahaya tadi ayat loh. 35. Oh, Cahaya di atas cahaya. 24, 35 ya. Ya. Cahaya di atas cahaya. Dibaca dulu, baca dulu Bu. Ya, Ayatnya A'udzubillah. panjang ini. Iya, Kang Iip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Itu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah ini Kiri. hilang. Hilang nih, Oh Pak. hilang? Itu Tulisannya Bu. iya. Quran. Bentar. Kenapa bisa Sabar, hilang ya? sabar. Tulisannya hilang. Iya. Kalau Tulisannya ada hilang? zaitun. Oh bisa hilang ya? Bentar. Ah, loh, kenapa nih hilang? Ya, bentar mesti diulang nih. Ini Iya. ketutup.
Hmm, cahaya di atas cahaya ngilang cahayanya. Iya. Ada zaitun juga ternyata itu. Ya, Ada zaitun juga di atas cahaya itu tadi. iya. Kok nyambung? Bentar. Buah zaitun tidak tumbuh di barat dan di timur. Oke, balik lagi. 24, 35. Hmm, Ya, diulang ya, Kang. ya diulang nih biar lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, lo gimana tuh? Apa pertanyaannya, Bu? Iya, makna ayat ini loh, Pak Iip bingung. Kedalaman cahaya Al-Quran diumpamakan seperti, mungkin percontohannya dalam kehidupan ini loh, Pak. Mungkin gambaran ayat ini seperti apa gitu. Ya, mau yang gampang apa yang sulit? Hmm, dua-duanya. Mau dipermudah apa dipersulit? Kalau bisa Dipermudah aja diperjelas, deh, Pak. kenapa Ya, dipermudah? Dipermudah aja deh, Pak, yang mudah dimengerti. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya ini menunjukkan bahwa dia adalah sumber segala pengetahuan, petunjuk, dan pencerahan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh logika. Ya, coba kita terjemahkan satu-satu. Ya, mana Arabnya? Nah, Allahu nurus samawati wal ar. Allah nur langit dan bumi. Bumi. Sini terjemahannya ada pemberi. Allah pemberi. Kenapa ada pemberi? Allah pemberi cahaya. Emang Allah bukan cahaya? Iya, karena Allah cahaya, dia yang memberi cahaya. Cahaya. Allah tuh cahaya bukan? Ya, Cahaya. Eh, Sumber cahaya. cahaya di atas. Cahaya cahaya. sumbernya dia. Iya. Realitanya dia. Jadi gini ya, ini memang perlu 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 ketulusan hati, perlu kebersihan hati memahaminya nih. Allahu Nur. Allah, apa artinya Allah? Dulu pernah kita, bukan pernah sering kita bahas ya, berkali-kali. Allahu dari kata Allah ya. Ya, Allah dari kata laha. Allah. Nah, Allah itu banyak diulang di Quran. Kata Allah itu bukan sekedar nama, melainkan sebuah definisi yang sangat dalam. Ya, secara bahasa, laha atau Allaha adalah asal pangkal sumber getar, sumber cahaya. Cahaya. Asal pangkal sumber cahaya yang menggetarkan. Sehingga tercipta segala macam ragam warna alam Semesta. semesta. Tercipta segala macam ragam warna alam semesta.
Nah, bagaimana proses terciptanya alam semesta? Sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya Allah. Allah. Laha tadi ya. Ya, Adanya Allah tidak seperti apa-apa. Apa? Tidak seperti apa-apa kalau dalam angka itu kosong atau nol. Nol itu tidak ada, tapi ada. ada. Ada tapi tiada. Ya, Ya, Adanya tiada, ketiadaannya adalah ada. 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 Karena apa? Dan dari ketiadaan itulah segala keberadaan ada. Ada. Makanya dia pencipta, pencipta langit bumi atau cahaya langit bumi. Urutannya seperti apa? Dari Allah sebagai asal, sebagai pangkal, sebagai sumber cahaya di atas cahaya. Cahaya yang pertama muncul namanya lahut. Wujudnya alam lahut. Ya, alam lahut artinya alam keilahian Ilah. atau alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Apa yang wujud saat itu adalah lauh mahfuz. Pernah dengar istilahnya lauh mahfuz? Iya, Ya. Nah, lauh mahfuz itu adalah kitab, ketetah, ketetapan Allah dalam bentuk kitab. Fi kitabim maknun. Namanya kitabin maknun. Di surat 56 tuh ada. Kitabin maknun itu 78. Ya, fi kitabin maknun. Kitab yang terpelihara. Pelihara. Namanya lauh mahfuz. Mahfuz. Surat 85. Ayatnya berapa? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin Mahfuz. mahfuz. Jadi lauh mahfuz itu adalah Quran Majid. ada. Nah, ini nur yang pertama. Allahu nur kan tadi itu ya. Allahu Iya, nur. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. cahaya. Nah, cahaya yang pertama muncul namanya Quran Majid, Majid. Majid. Quran Majid atau lauh Mahfud, Mahfuz. mahfuz. Nah, setelah lauh mahfuz, Quran Majid, cahaya yang pertama, cahaya awal namanya. Kemudian muncul cahaya berikutnya, namanya Jabarut, alam Jabarut. Kalau yang pertama alam lahut, yang kedua alam Jabarut, itu alamnya Jibril. Nah, Jibril dalam Quran disebut sebagai punya kekuatan di sisinya, punya kekuatan di sisinya. Ya innahu laqaulu rasulin karim. Ya innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia adalah ucapan Quran itu adalah ucapan Rasul Karim. yang mulia. Dzikuwatin indadil arsy makin, yang punya kekuatan di sisi Tuhan yang punya ars ya. Ars dzikuwatin indadil arsy makin. Mutoin sama amin, yang ditaati di alamnya para malaikat. Jadi lahut, dari lahut kemudian Jabarut, makhluknya Jibril, kemudian muncul alam ketiga namanya malakut, alamnya para Malaikat. malaikat ya. Nah, Allah menurunkan malaikat sebanyak 9.000 jenis. 9.000 jenis. Apa 9.000 malaikat dibagi menjadi tiga jenis ya. Ada malaikat munzalin, ada malaikat musawimin, dan ada malaikat
Murdifin. Murdifin gitu ya. Ini kalau dijabarin panjang nih satahunan nggak kelar. Ya. Ya, Lahut, Jabarut, Malah, Malakut. Malakut. Nah, kemudian setelah alam malakut, yang keempat muncul alam sogir. Alam Ya. sogir itu alam kosong atau alam antara atau alam barzah, batas. Alam antara langit, bumi, dunia, akhirat, zohir, batin. Ya, itu ada alam antara antara sadar dan tidur. Ada alam antara namanya trans. Ya, transisi namanya. Alam zat namanya. Nah, kemudian yang kelima ada alam zat. Alam zat itu mulai muncul zat padat, zat cair, gas. Nah, muncul kehidupan tuh flora dan fauna. Ya, nah yang keenam alam nasut, alam kemanusiaan atau alam musyahadah. Selesai proses penciptaannya, kemudian Allah bersemayam di aras. Arasnya di atas Air. air. Ya, arasnya di atas air. Maksudnya bahwa seluruh bangunan alam semesta disusun di atas unsur air. Air. H2O hidrogen dan oksigen. Oksigen. Hidrogen dan oksigen itu kan jadi unsur dasar semua kehidupan dari situ. Hidrogen kan salah satu unsur api kan, termasuk oksigen juga, api juga. Makanya api nar. Api itu nar. Kalau nur cahaya. Apa bedanya nar dan nur? Bu, Nur cahaya. Nar api. apa bedanya? Halo? Bedanya apa? Kalau dinar pematangannya ya, Cak? Hmm. Kalau kalau ibu nyalain api, ada cahayanya nggak? Ada. Ada. Matahari itu api bukan? Api. Api. Kenapa bumi nggak kebakar? Ada Dong. ada pelindungnya. Ah, di rumah nyalain listrik, Lapisannya terang. Ah, ada cahayanya nggak? Iya, Ada. Nah, bisa kebakaran nggak? bisa. Bisa bisa kalau juga. Konslet. konslet. Makanya jangan sampai konslet. Ya, nah, sesuatu yang tersembunyi itu kalau dia keluar berbahaya namanya jin. Jin atau jan. Jan itu tersembunyi artinya kayak janin tersembunyi kan? Janin itu tersembunyi. Jan itu ngumpet. Nah, jin diciptakan dari api. 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 Makanya api harus Kan. bunyikan di dalam sebuah media kan? Ada korek api itu. Sekali dinyalain keluar apinya itu. Jangan main api lah. Nah, orang-orang yang tidak paham berkata ada hubungan nasab antara Allah dengan jin. Kenapa? Jin dari api. Musa, waktu dia mencari Tuhan, di Bukit Sinai tadi tuh di sini tuh. Tuh di sini. Itu juga melihat Api. melihat api. Terus apinya ngomong lagi, akulah Tuhanmu. Gimana itu? Kayak balik ke ayatnya dulu ya. Allahu nur. Allah cahaya langit bumi. Bumi. Ya, ibu bisa lihat cahaya nggak? Bisa. Hah? Cahaya itu bisa kelihatan nggak sih? Kenapa? Cahaya bisa. Matahari itu lihat cahayanya apa itunya, Kang? Allahu nur. Allah nur. Allah cahaya. Langit, bumi. Allah yang memberi cahaya langit, bumi. Karena Allah adalah sumber tadi ya. Allah Ya. adalah asal pangkal sumber cahaya, pencipta langit, bumi.
Perumpamaan cahayanya, perumpamaan cahaya Allah tadi seperti sebuah lubang tak tembus. Ini perumpamaan. Seperti lubang tak tembus. Lubang tapi tak tembus. Ya, Bingung lah. lubang tak tembus. Di tubuh kita ada lubang tak tembus. Itu kelopak Tak. mata. Ya, miskat itu tembok tebal ada cekungannya. Tembok, cekung, ada cekungnya. Nah, di situ dulu orang naro lampu itu, lampu cempor tuh. Ya, di Pekanbaru ada nggak lampu cempor? Apa istilahnya lampu cempor itu? Yang Cemprong, lampu Hah? cemprong. Lah, lampu semprong Sentil. tuh. Nah, Iya, Lampu kalau kita minyak kan jangan di, dulu. ah, kalau kita kan digantung di paku. iya. Nah, miskat itu bukan digantung di paku, tapi ada tembok, tanah dicekungin ke dalam. Nah, lampu semprongnya dalam itu gitu. Namanya miskat gitu. Hmm, Adalah iya. seperti lubang tak tembus, seperti kelopak mata. Kan kelopak, tengkorak kan? Ini mata kita nih, ah, mata kita kan seperti sebesar katakanlah kayak bola pingpong kan? Kalau mata kita dikeluarin segede apa tuh? Bola pingpong. Bola pingpong ya. Nah, berarti Ya, mata itu ada apanya di dalam nih? Bolongan. retina. Ada bolongnya kan? Ada bolongan. Oh, Ah, Tempatnya, tempat matanya itu. iya. Iya, rongga. Makanya lubang tapi tak tembus gitu. Kan berlubang nih, tapi tak tembus kan? Untuk Hmm. nyimpen bola mata itu. Perumpamaan. Cahaya Allah seperti lubang tak tembus. Yang di dalamnya ada pelita. Hitam. Nah, tadi seperti ada lubang tak tembus, ada di situ ada lampu cempor kan? Iya, iya. Iya. Kalau dalam diri kita lubang tak tembusnya apa? Ini Mata. Kelopak mata. kelopak Opak. dalamnya kan? Nah, Ya, Iya. yang isinya apa? Bola mata. Bola mata. Nah, mata. Oh, bola mata itu disebut Besar. pelita besar. bisa. Ya, kalau matanya rusak gimana? Bisa lihat nggak? Nggak Enggak. bisa. Ya, coba lihat. Pelita itu dalam kaca, ditutup sama retina kan? Oh, Nah, Betul iya, nggak? iya, ya. Pelita itu iya. si bola mata tadi dalam kaca. Nah, makanya kalau kita bercermin lihat mata ada pantulan nggak? Pantulan cahaya. Ya. Iya. Ya seperti Di, kaca. Betul nggak? Mata betul. kita kan kayak kaca itu. Pelita itu dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang bercahaya. Ada pantulan sinarnya kan? Iya. Kaca tuh kayak kaca. Seperti mutiara, ada putihnya tuh di tengah. Nah, si pelita yang dalam kaca itu dinyalakan dengan minyak. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu zaitun yang tidak ya tumbuh itu. di sebelah timur dan tidak pula di barat. Nah, minyak itu apa? Yang menyalakan bola mata apa? Air mata. Air mata. Lensa kan? Lensa. Beinsyafan. Air mata. Air mata. Lensa mata. Ya, Lensa mata yang memantulkan benda iya. masuk dipancarkan. Dinyalakan dengan minyak. Tanpa minyak, mata kita rusak. Besar. Nah, apa Iya, yang jadi minyaknya mata kita? air mata. Nah, gitu air mata. Mata. Di Mata. mana di mana pohonnya? Tidak di barat, tidak di timur, kan? Nah, gitu. Itu kan keajaiban, Bu. Ketika minyak itu berkurang atau bahkan hilang gimana? Rusak nggak Kering sih? itu. Iya, Rusak. rusak nggak sih pelitanya tadi? Terus Iya. jadi Hah? kering. Kering. Ya, kalau kering gimana matanya?
Iritasi, Iritasi iritasi, perih. rusak kan? rusak kan. Gitu. Nah, ini umpama si pelita itu dinyalakan oleh minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu zaitun. Zaitun tadi apa tadi? Enzim. Enzim, minyak kan? Iya. Iya. Itu berapa harga pengganti mata air, apa air mata? Kalau mata itu apa air kering air matanya? Ibu Iris Nggak tahu ada nggak? ganti, Hah? nggak ada ganti kan. Tak tergantikan ya? Iya kan. Aduh, air mata tuh ternyata mahal. Makanya jangan diborosin ya, irit-irit ya. Iya. Jadi kalau nangis jangan kelamaan, itu air matanya cepat habis. Kalau air Ya, mata buaya kan. kan di Quran itu ada kisah Ayub. Ayub, Yakub ya. Yakub Kan ada sampai kisah rabun gitu. Yakub. Ya, nah ceritanya di Quran Yakub itu buta kan? Iya. Kenapa? Ya. Banyakan nangis sedih. Banyak nangis, sedih mikirin Yusuf. Iya. Yusuf. Ya, banyak kan nangis. Iya, jadi matanya bisa rusak tuh. Kenapa air matanya nanti kekuras habis? Iya. Ya nggak ada gantinya gitu. Nangis boleh ya, tapi jangan keseringan. Tapi tertawa juga keluar air mata ya. Iya. Iya. Kalau terpingkal-pingkal. Kalau Terpinggal-pinggal. kalau berlebihan ketawa. Iya, Berlebihan. ya apapun jangan berlebihan tuh. Pokoknya air matanya jangan sampai kering gimana caranya ya, gitu ya. Jangan terlalu banyak mengeluarkan air mata, sayang. Oke, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Karena kan tadi ketika orang itu cukup minyak, cukup enzim kan sehat ya, Iya. Ya, walaupun tidak disentuh api gitu. Nah, kembali cahaya di atas cahaya. cahaya. Sekarang gini, apa hubungan si mata dengan cahaya? Cahaya. Mata itu berfungsi untuk apa? Melihat. Melihat cahaya, apa melihat yang diterangi cahaya? Melihat cahaya dan melihat yang diterangi. Menerima cahaya Menerima Ini, cahaya. ini ya untuk contoh. dipantulkan. Oh, saya matiin lampunya gelap kan nggak kelihatan? Ya, Iya. Nah, nyalain tuh lampunya, terang kan? Iya. Nah, lampu itu fungsinya untuk menerangi. Menerang. menerangi. Nah, mata kita bisa melihat benda yang Diterangi. diterangi Diterangi. Cahaya. 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 Boleh nggak mata kita melototin lampu terus-menerus? Nggak Nggak boleh. boleh. Bisa rusak nggak? Rusak. Iya. Bisa. Nah, jadi gini. Allah di ayat ini sebagai apa? Sumber cahaya. Sumber. Nah, yang mau kita lihat sumbernya apa yang diterangin sumber? Yang Yang diterangi diterangin sumber. Nah, gitu. sumber-sumber. Sumbernya nggak bisa kelihatan. Makanya, Ibu coba lihat matahari kelihatan mataharinya yang siang hari dah. Enggak, Cahayanya. nggak Ah, kelihatan. yang kelihatan kan cahayanya. Bukan mencari cahaya, tapi melihat apa yang diterangi oleh matahari tadi kan? Ya, ya. Iya. Nih, kan ada lampu nih di ruangan. Kita bisa melihat nih, bisa baca buku gitu. Nah, kalau dalam diri kita, itu kan mata berfungsi untuk Saat Melihat. melihat. Mata kita bisa melihat jika ada yang menerangi, benda yang namanya, diterangi. namanya. Cahaya. Nah, Cahaya. siapa yang Cahaya. memberi cahaya? Allah. Sumber Allah. cahaya. Sumber Ya, cahaya. sumber. Tapi jangan fokus melihat sumber cahayanya, nanti mata kita rusak. Rusak. Kenapa? Nggak bakal sanggup. Good. Mirip begitu. Nah, di Ya, dalam diri kita, mata itu adalah hati, akal pikiran kita. ya. Ya, kan ayatnya
bukan mata yang buta, tapi hatinya gitu. Jadi hati, Oh, akal, dan pikiran itu seperti mata Mata. untuk melihat melihat. Mata bisa melihat kalau ada cahaya. Ya. Ya, Nah, cahaya itu Quran. Nah, ya, Quran itu juga ya. cahaya. cahaya. Jadi akal kita bisa melihat kalau dibimbing Quran. Oleh Quran. Quran. Nanti Quran membimbing kita melihat fenomena, melihat realitas yang ada. Ada. Ya, gitu ya. Ya. Iya. Iya. Jangan jangan mempermasalah Qurannya, nanti akal kita rusak. Quran Hmm. menerangkan apa itu yang kita perhatikan. Hmm. Ini surat An-Nur ayat 35. Nah, Sedang menerangkan apa akal kita harus bisa melihat. Hmm. ah, Akal kita harus bisa melihat. Ayat ini sedang menerangkan apa gitu. Ya, Iya. Allah membimbing kepada cahayanya. Allah membimbing kepada cahayanya. Apa cahayanya tadi? Coba lihat surat Quran. 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 Surat 5 ayatnya 16 ya. Apa 15? 16. Oh, 5:15 nih. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nur. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. 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 Apa? Wa Quran. kitabun munir. Kitab yang menerangkan. Kan. Menerangkan tuh fungsi apa? Cahaya. Cahaya. Iya, Cahaya. betul. Jadi kitab yang menerangkan itu apa? Quran. Quran. Cahaya Cahaya dari dari Allah. 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 Kitab yang menerangkan. Itulah cahaya dari Allah. 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 Allah membimbing kepada cahayanya. Membimbing kemana? Mending Quran. Kitab yang Kepada dia. Kan. menerangkan. Nah, kitab itu menerangkan kalau kita menggunakan hati, akal, dan Quran. pikiran. Ada cahaya, tapi matanya buta, bisa melihat. Tidak. Ah, matanya melek, nggak ada cahaya, bisa melihat. Tidak Enggak. juga. Enggak juga. Nah, bisa melihat jika ada cahaya dan matanya tidak Buta. Rusak. tidak buta. Ya, kitabnya ada nggak? Ada Ada. Ya. Ada. Nah, kitab itu bisa menerangkan bagi siapa? bagi Bagi orang yang yang Bagi punya mata mereka. hati. Nah, ya. bagi orang yang mau menggunakan mata hatinya, akal dan pikirannya. Ya, Bagi orang yang tidak mau membuka mata hati, tidak mau membuka diri, tidak mau menggunakan akal pikirannya, kitabnya menerangkan nggak? enggak. 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 Kitabnya bahkan menyesatkan gitu. Ya, balik lagi. Ya, 24, 35. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit penjelasannya ya. Ya. Insya Allah. Ya, Allah membimbing kepada cahayanya. Cahaya itu kan tadi fungsinya untuk menerangkan. kan Menerang. Nah, berarti membimbing siapa kemana? membimbing manusia kepada jalan Tuhan, Ya, kepada cahaya. kitab tadi yang menerangkan. Kan, Ya, dan Allah ya, membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Jadi yang barusan itu pamaan, perumpamaan. Ya, nah banyak orang yang mendapat petunjuk dengan perumpamaan. pamaan, Banyak juga orang yang disesatkan, kan, gitu kan? ya,
Nah, Surat perumpamaan dua. tuh gimana? Bagaikan punguk merindukan bulan. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Jadi Itu beneran apa perumpamaan? perumpamaan. Nah, perumpamaan. Seperti lu unta masuk lubang jarum itu ya Kang. Iya, perumpamaan. Mustahil dan mustahil. Tahil. Allah Tidak akan. cahaya langit bumi. Nah, perumpamaan cahaya Allah itu diumpamakan tadi seperti lubang tak tembus, di dalamnya ada pelita, pelita itu dalam kaca. Nah, kaca itu seperti bintang yang dikasih minyak, minyaknya nggak tumbuh di barat dan di timur gitu. Dan seterusnya. Nah, Allah memberikan kepada kita mata untuk melihat alam semesta jika ada cahaya. Ya, Allah memberikan kepada kita hati, akal, dan pikiran untuk melihat realitas kenyataan dibimbing oleh Quran, wahyu sebagai cahaya juga kan? ya. Nah, gitu. Nah, kita mau ngejar yang mau kita cari Allah apa cahayanya nih? Sumber cahaya. Ya, Allah. tapi lewat apa? Cahayanya Allah membimbing kemana? kepada cahayanya. Kepada cahayanya dulu. Cahayanya. Nah, cahayanya Allah bukan. Bukan. Iya. Ya Bukan. Allah. Bukan, bukan. Bukan. Ya, jangan jangan mentok di situ. Ya, dengan melihat cahaya terus kita bilang, aku melihat Allah. Belum, belum. 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 Ya. Cahayanya, Ya, bukannya kan? ya, ya. Bukan. Bukannya, cahayanya. Ada hijabnya, ada hijabnya deh, ada Iya, hijabnya. cahayanya. Nyahnya kan dianya. Nah, dia pemberi Hmm, cahaya gitu. hmm. Hadiahnya, hadiahnya, kepalanya, bukunya, kan bukannya. Ya, Bukunya dia, gitu. Cahayanya Bukunya dia, dia, bukan. Cahayanya dia, bukan dia. Gitu. bukan dia. Nah, bukan. Gitu. Ya, tapi kita di kan kita kita itu bisa melihat sesuatu kalau ada cahaya, gitu kan. Nah, Iya. gitu. Berarti bisa menilai baik dan benar karena ada cahaya Ada Quran cahaya. tadi ya Kang. Ya, Iya, cahaya itu berfungsi bagi orang yang punya mata. Kang. Nah, Ah, Quran sebagai Eh, cahaya menerangkan sesuatu bagi yang buka mata hatinya, bagi yang buka pikirannya. Ya, kalau enggak buta, ya tetap aja Quran dibacain juga nggak bisa lihat sesuatu. Jadi, jadi banyak informasi yang bisa kita ambil dari ayat-ayatnya tadi. Ayat ini sedang menerangkan apa ya? Kan itu tadi. Surat Iya, At-Tin itu menerangkan apa? Kan itu ya? iya. Harus sampai ketemu yang diterangin itu apa? Oh, ini batu. Oh, ini pohon. Kan kelihatan kalau terang tuh gitu. Ini Hmm. dodol. Ini arang. Bisa dibedain nggak mana dodol mana arang? Bisa Bisa. kalau ada cahaya kan. Ya. Kalau ada cahayanya Sama-sama bisa. sama-sama itemnya sih. Yang satu arang, satu dodol. Sama beda-beda. kalau nggak kelihatan dicoba dulu, Kang. Oh, digigit. Ah, Tapi kan iya gitu. Oh, lihat. Kita bahasanya kelas tinggi ya kan. ya Bahasanya kelas tinggi kalau nggak paham mumet ini kan. enggak disederhanakan lah bahasanya gitu. Ya maksudnya sederhanakan aja. kalau Disederhanakan nggak begitu. kalau nggak Gitu. ngaji kan susah. Iya, jangan kan yang Apa panjang, itu? yang pendek aja susah. Nah iya apa? Ya, jadi Allah itu asal, pangkal, sumber, cahaya, pencipta, segala macam ragam warna alam semesta. Nah, Nah, gitu. itu yang Nah, disebut dari zatnya dia itu Kang gitu maksudnya. iya, yang tidak seperti apa-apa. Nah, Ya, begitu udah tembus cahayanya udah kelihatan tuh Ya wilayah iya, nyatanya, wilayah nyata. nyatanya Kalau udah yang tembus, tadinya ada di pikir. nah, iya Nah, kalau udah itu. tembus cahaya kan membimbing kepada cahayanya terus, baru Hmm, tuh nyatanya, nyata. kenyataannya, iya, baru Udah nggak nyata.
Karena nggak terbolak-balik lagi. Aduh, gitu Bu Lina. Mudah-mudahan nggak puyeng ya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Iip sudah Ya, tercerahkan. sama-sama. Itu mah Ya, disederhanakan Jason, aja begitu. Jason. Ya, Ya, Siap-siap, keren Kang. iya luar biasa ya. Ternyata nggak jauh-jauh Iya. dari diri ya, di atau mata kan selalu gitu. kan tadi baca Quran tuh jangan jauh keluar ke dalam dulu. Iya, Betul, betul. betul. Ini lubang Heeh. tak tembus kan ada dalam Jadi, diri kita. Lubang tak tembus, Iya. pelita besar itu kan kita semua itu. Ya, karena ada di nggak sebelah barat, sebelah timur itu yang tambah bingung jadinya Pak Iip. Yaitu air Rupanya mata bingung. tumbuh di mana? Pabriknya di Iya. mata itu nggak ada lagi. Iya. Lasar kiatan wala gorbiyah gitu. Atau dari mana nongol itu air mata tuh. Kan air mata keluar. Iya. Kalau silau keluar. Baik. jadi mesti diperhatikan juga ini ya cara kerja mata itu seperti bagaimana ya supaya kita bisa membayangkan. Iya betul betul. Cara kerja mata tuh gimana? Dia kan menangkap menanggap objek, ya kan? Nangkap Hmm, objek sama otak diolah kan? hmm. Nah, kayak kayak gitu. Tapi mata bisa melihat kalau ada cahaya, sama kayak gitu. Iya betul. Kalau kitab itu adalah cahaya dari Allah, kitab yang menerangkan, kitab yang menerangkan. Nah, itu kitab itu bisa menerangkan kalau kita matanya melek tuh, mata hatinya melek, akal pikirannya melek, baru baru bisa melihat Hmm, sesuatu, bisa melihat sesuatu. cocok Kang. Nah, Cocok gitu. Kang. Nah, bagi yang tidak melek, nggak kelihatan tuh sesuatunya itu. Sama tadi ada sinar, ada cahaya matahari, tapi matanya buta. Melihat sesuatu nggak? Nggak. Enggak. Walaupun Quran ini gamblang menerangkan sesuatu, ya sesuatu itu akan nampak, kelihatan bagi yang buka mata hatinya gitu. Bagi Iya yang buka bisa. hati pikirannya, oh Ya. ada ini ternyata gitu. Tidak fokus kepada kulitnya, enggak ada sesuatu di balik ini gitu. Gitu ya. Halo. Iya, terima Halo. kasih Pak Selesai? Iip. Iya. Selesai. Berarti yang ketiga kan? Ya, Ya, ya. Yang ketiga tadi dari Tapi siapa? Di Bu Oise. Bu Odia, cuman Bu Odianya izin karena ada tamu gimana kan? Oh, Bu Tentang Odianya izin. iya, Oh, tapi nggak apa-apa dijawab ya, nanti diputar ulang. iya. Apa tadi Tentang pertanyaan Bismillah, Bu Odia? mengamalkan Bismillah dengan benar, Oh, karena bagaimana yang punya mengamalkan Mila. Bismillah? Bismillah. Penting nggak Bismillah ini ya? Penting kan? Hmm. Oh, kirain nggak penting. Ya. Penting nggak ditaruh. Apa pentingnya? Coba lihat ya, ini gambaran dulu ya. Hmm. Gambarannya. 25 ayatnya. Dibacain sama siapa Bu? Odinya nggak ada. Saya nggak apa-apa kan? Boleh, monggo. Ada yang mau baca, monggo, Ya boleh Pak. monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ini perbuatan baik nggak? Bukan, Bu? Ini perbuatan baik bukan? Ya, Ya, berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ini perbuatan baik bukan? Baik. ya baik. Padahal dia jahil. Terus, Dan teruskan ya dia. ya, Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. perbuatan baik bukan? Ya, Terus. dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami."
Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Doanya bagus nggak? Ya, Doanya bagus. bagus. Terus, Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. makanya Berlin, Pelindung. Berlindung kan tadi kan? Jauhkan kan? Terusin, 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Bagus nggak? Bagus. Bersedekah. Ya, Bagus nggak? Ya, Bagus. bagus. Bagus, ya. Nggak berlebihan, nggak kikir juga. Bagus kan? Terusin. ya, lanjut ya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan Bagus tidak nggak? membunuh jiwa yang Bagus diharamkan nih. Allah Tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Terus? dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Benar nggak? Ya, Bagus. Bagus. Terus? dan tidak berzina. Tidak ber, Barang siapa tidak berzina. Terus? bagus. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Loh, kok dosa sih? Barang siapa Iya, yang melakukan yang demikian, tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian, kok mendapat dosa? Gimana ceritanya nih? Halo, Halo. gimana Bu? Kok mendapat dosa? Coba Pengertian mundur. dosanya di situ apa? Mundur dulu. Kan ini, berjalan di muka bumi, rendah hati. Orang jeli menyapa, mereka mengucapkan kata yang baik. Bener kan? Betul. Betul, Tuh. Malam hari bersujud, bener nggak? Betul. betul. Tuh. Berlindung dari jahanam, Betul. tuh kan? Ah, tidak kikir, tidak boros, Betul. Ya, betul. Tidak menyembah yang lain beserta Allah, Betul. betul. Tidak betul. membunuh jiwa, ya, tidak berzina, betul. 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 Barang siapa melakukan itu mendapat dosa, gimana? Kok dosa sih? Selain itu kali ya, Kang. Ya, Barang siapa yang melakukan selain itu kali. wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu, yalqo asama, maka dia mendapat dosa. Kenapa coba? Kan dari tadi itu perbuatan baik semua. Halo? Berpura apa? Karena Hmm? tidak dengan basmalah tadi, Pak. Nah, itu masalahnya. Karena dilakukan tidak dengan bismillah. Jika semuanya tidak didasarin Inilah. bismillah, Allah suka nggak? Enggak. Nah, Enggak. gitu. Berarti mengingkari ya mungkin. GR. Ya, GR. Ya, Jadi rasa. iya. Kita bisa melakukan itu semua tadi atas dasar apa? Karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Karena Izin siapa? Allah. Karena Allah. Karena Allah. Allah. Izin siapa? Izin Izin Allah. Allah. Izin Izin Allah. Kuasa Allah. Allah. Nah, jika kita Kuasa melakukan Allah. semua perbuatan baik tidak atas nama Allah, gimana? Ditolak. Nah, gitu. Sombong. Ditolak. Sombong. Iya. Ditolak ya, Kang. Betul nggak? Betul. Jadi penting nggak bismillah?
Ya kan? Penting. Nah, tanpa bismillah semuanya Penting. Guna. tidak bernilai di hadapan Allah ya. Ya, Misalnya Paman Doblang, pegawai maskapai penerbangan Garuda. Ya, bekerja atas nama perusahaan lain boleh nggak? nggak boleh, Kang. Nah, kita dipecat. Eh, kamu kan karyawan gua, kenapa kau bekerja atas nama dia? Gimana sih kan gitu? Atau pakai fasilitas misalnya Garuda untuk kepentingan pribadi boleh nggak? Nggak boleh. Halo? Nggak boleh, Nggak Kang. boleh. Oh nggak boleh tuh. Nggak Fasilitas boleh. negara ya untuk negara lah. Iya. Ya, yang ngasih hidup siapa? Allah. Allah. Yang memberikan semua fasilitas langit, bumi, raga, jasmani, rohani siapa? Allah. Allah. Terus kita bekerja, kita berbuat atas nama pribadi boleh nggak? Nggak Enggak. boleh. Nggak boleh. Ah, Nggak bisa. lepas dari Allah itu namanya. Hmm. Semua Halo? milik Allah ya. Atuh iya. Jadi Berarti bismillah atas. itu sebenarnya bukan hanya ucapan bismillah, tapi Iya. perilaku, Mengakui pengakuan. mengakui, menyadari bahwa semuanya atas nama Allah sama nggak punya apa-apa. Nggak punya Hmm. apa-apa, bukan Nggak bisa siapa-siapa, apa-apa. nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya, kecuali Allah yang memang kuasa menggerakkan gitu. Manajer. Allah yang yang ngasih tahu gitu. Hmm. Gitu. Jadi sesungguhnya Bis kita tidak ada ya. kita mah nggak ada. Tidak. Semuanya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kalau tidak atas nama Allah, jangan diaku semuanya. Coba Hmm. terusin. Yakin akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya, boleh nggak ngaku? Nggak boleh. Ah, gitu. Ini punya saya, ini milik saya. Oh, semuanya karena ilmu saya. Di aku. Oh, makin makin dilipetkan gandanya tuh. Hmm. Kalau tidak atas nama Allah. Allah. Berikut, kecuali. Jadi sama dengan perbuatan musyrik ya, Kang ya. Iya, sama aja atas nama yang lain. Kecuali, Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ya, mana yang lebih baik? Mana yang disayang Allah? Pendosa yang berlinang air mata atau ahli ibadah yang merasa diri lebih suci? Yang pendosa yang bertaubat. Yang Ya, bertaubat. iya, pendosa tapi dia bertaubat daripada ahli ibadah merasa diri paling suci. Jangan Mak, mengatakan dirimu suci. iya, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan. Nah, Baji. Kalau sudah kembali kepada Allah kan bertaubat nih balik. ya tobat kembali. Ya, makanya tadi ahli ibadah banyak amal solehnya tapi merasa itu adalah kekuatan dia, ilmunya dia. Itu merasa itu adalah hasil karyanya dia, dia aku semua tuh. Jadi sombong dengan ibadahnya. Hilang nggak? Hmm. Hilang, Sang. Ya. Justru di ujungnya maka itu kejahatan mereka bukan kejahatan, sayiat kesalahan ya. Kesalahan. Faulaika yubaddilullahu sayiat keburukan, kesalahan. Keburukan, kesalahan mereka diganti dengan kebajikan. Nah, Ketika semuanya dikembalikan kepada siapa? Pada Allah. Allah. Nah, gitu. Semua Makanya milik Allah. makanya masih lebih baik, lebih mulia pendosa pendosa yang berlinang air mata
taubat kepada Tuhan dibanding ahli ibadah yang merasa dirinya Sombong. halo. Halo. Gitu. Gitu Bu Mungkin Odi ya. banyak-banyakin istighfar ya, ya Kang Iya, ya. makanya istighfar Bu. Kita banyak amal tapi banyak sombongnya. Hmm. Kalau bukan karena aku, hihi. Nah, di aku. Kalau Bahasa bukan karena itu ya. aku, kamu Wah, gimana ini? kamu masih jadi gembel kamu. Hilang tuh amanya. Kalau ungkapan, Abi punten, kalau ungkapan, eh aduh ini rezeki anak soleh, itu sombong atau bagaimana tuh, Bi? Iyalah Ungkapan seperti Betty itu. lah Betty. Guyon itu mah. Beda tipis. Ya secara secara apa ya? Secara jiwa bahasa dia GR. Iya. Oke. Ya GR kalau serius ya. Iya, Ya emang anak yang nggak soleh nggak dikasih rezeki. semua dikasih rezeki sama Atau Tuhan. iya. Yang Itu kafir aja. jadi kasih rezeki. Gitu, Bi, bahasanya. Iya. Betul, Ya betul. hindari kalimat-kalimat yang bertendensi ya. Bertendensi itu apa ya? Bisa di ya salah tafsir, salah makna gitu. Ya sudah Pleset. rezeki anak soleh. Jadi merasa dirinya anak soleh kan? Boleh. Iya. Musrik, Alhamdulillah. musriknya juga tipis-tipis. Ya alhamdulillah rezeki dari Allah. Udah gitu aja aman. Atau memuji Enggak Allahnya, kesabaran. jangan memuji dirinya, muji Allahnya. Ya, misalnya dapat sesuatu, kalimatnya nih pilihannya. Ah, ini mah rezeki anak soleh. Berarti yang lain dianggap tidak apa? Boleh. Rezeki tidak soleh. Betul. Itu ada rasa somsenya nggak? Iya. Ada. Nah, Ucup. ada ujubnya. Diganti kalimatnya. Alhamdulillah memang Allah maha baik. Allah tuh maha pemurah kepada siapapun. Walaupun aku banyak dosanya gitu. Mending aku dosa daripada ngaku soleh. Ya kan? Iya. Masih aman ngaku saya banyak dosa daripada banyak amal. Banyak amal. Betul nggak? Siapa yang amal pakai? Iya mak. Bang bisa campur amal. Iya kita emang nggak bisa apa-apa tadi. Bisa. Ya memang salamatul insan fi hifdzil lisan. Kata Nabi Nah, gitu ya. Jadi Ya. itu selamatnya manusia tuh kembali atau apa namanya tuh tergantung Lidahnya. lisannya, bagaimana Lidahnya dia lisannya. menjaga lidahnya gitu. Banyak orang celaka maksudnya gara-gara lidah, Lisan. gara-gara lisan. Yang berat, bahaya berat, lisan. Iya tuh, berat. Perang berat. dunia gara-gara lisan. Iya gara-gara lisan, gara-gara lidah. Iya. Lidah Suami istri. memang tak bertulang. Tapi kalau udah nyakitin, udah tembus dimensi itu, ke bawah 7 turunan sakit hatinya. Cahaya di bawah cahaya tembus itu kan. Sakit juga. Aduh. Betul Kang, betul. Oke, masih ada Pak Gatot yang mau disampaikan? Ya, saya tadi sudah 3 pertanyaan yang sudah dijawab dengan Iya, sudah. lebih dari yang saya harapkan karena sangat mendalam dan jamnya juga sudah Pertanyaannya yang mulai Oh, mendekati sudah pas menunjukkan jam 10. Iya. 10 gitu. Jam Pas. 10 kurang, Pas Kang. ya? Kurang Kurang dua 10 menit. 20 menit. Oh, Kurang 2 menit. kalau di Semarang pas. Kurang 2 menit. Tambah lagi, tambah. Di Kurang Semarang dua jamnya pas menit. ya? Iyalah. Tambah asik ini mah itu materinya nih. Di saya Monggo, saya di 2158. Ada Iya yang mau kurang dua disampaikan? menit. Hmm? apa lihat tuh 158 kan? Iya Pak begitu. Iip, Iya. boleh sedikit nggak nanyakan yang surat Al-Basa wa Tawalla tadi? Oh, kalau pertanyaan nggak bisa dijawab, udah habis waktu. Gimana? Enggak, cuman ini aja dari penjelasan Pak Iip tadi,
dengan ada orang yang guru lah gitu menjelaskan bahwa yang abasa wa tawalla itu kan di situ kalau secara terjemahan gitu ya Pak, secara tekstualnya itu Rasulullah yang ketika itu ada seorang buta mau minta petunjuk, tapi karena dia sedang bersama pembesar-pembesar, maka yang buta itu diabaikan. Akhirnya sampai untuk menebus kesalahannya, disitulah asalnya Rasulullah itu memberi makan si orang buta hingga akhir hayatnya gitu, yang si Yahudi itu gitu. Itu kalau dilihat dari ayat 1 sampai 10 kayaknya cocok gitu. Mm-mm. Eh, mungkin itu kira-kira Pak Iip, gambaran dari Oh, Pak Iip. Ayat tekstual itu cocok nggak sih gitu? iya. Nggak singkat aja Pak. Quran itu pedoman Nabi apa pedoman orang Arab? Pedoman manusia, Hmm? pedoman manusia. Nah, ini kan yang baca ayat kita sekarang nih. Masa masih cerita Nabi aja? Kan Nabi udah selesai. Nggak Ya, artinya untuk menguatkan orang yang berbuat salah gitu loh Pak. Kalau Rasulullah ya sekali berbuat salah, dia nekat untuk sedekah sampai akhir hayatnya, menebus kesalahannya gitu. Apalagi kita iya. manusia yang tiap hari berbuat salah gitu kan. Gini kan tadi di surat 24, 35 kan udah terangin. Ya, Ya, ada kalimat Allah cahaya langit bumi. Cahaya di atas cahaya. cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya. Nah, Iya, cahayanya itu kan kitab yang menerangkan. ngerasa. Karena kitab yang menerangkan berarti ada yang diterangkan, ada yang bisa terlihat jika mata kita terbuka. Buka. Iya. Ya, ketika kita membaca surat Abasa, apa yang nampak di pikiran kita? Apa yang Mm-mm. bisa kita lihat dari surat itu buat diri kita? Kita. Bisa. Kan Iya. gitu yang pentingnya kan? Iya. Nah, ayat itu sekarang buat kita. Abasa wa tawalla. Suasana asam menguasainya. Suasana asam, darahnya asam menguasainya. Tawala dari kata walaya, artinya menguasai. Tawala juga artinya berpaling. Tawala juga apa namanya wala. Wala itu kan berarti bersahabat artinya. Abasa watawala. Abasa itu artinya merenggut, bermuka masam. Nggak salah. Iya. Merenggut, suram, muram, atau masam. Paham. Suasana asam menguasainya. Anja'ahul a'ma. Anja'a, anja'a, ja'ahu, anja'ahul a'ma. Karena ketidaktahuan datangnya suasana asam. Karena ketidaktahuan menyebabkan tubuhnya ah asam Asal. gitu ya. Kalau sudah asam itu rawan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah kamu barangkali ia ingin memecahkan masalah tentang suasana asam di dalam tubuhnya tadi. Gimana caranya? Au yadzakaru fatan fa'ahu dzikra. Atau dia mendapatkan pelajaran. Lalu pelajaran itu memberi manfaat buat dia. Ibu kalau sakit, minta nasihat kemana? Dokter. Ke dokter. Dokter ngasih apa? Hmm. Obat. Kasih Ngasih resep, nasihat kasih dulu. obat. Gini, 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 Iya. gini kan. Baru Iya. ngasih resep. 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 Amma manis tagna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, serba tahu. Merasa dirinya cukup.
Ya, mau nggak dia berobat? Ah, udah cukup sehat. Ah, udah cukup. Gitu. Apa itu? Fa'antalahu tasodak, maka kamu akan melawan keadaan itu. Kadang-kadang kita nih gengsi. Ah, ngapain ke dokter? Ngapain berobat? Sehat ini kok. Padahal mah enggak kan, belum check up. Ya, ya, Males ya, kan? ya. Ya. Wa ma'alaika alla yazaka. Tidak ada perkembangan dari masalah ini jika mereka tidak berusaha untuk mengobati penyakitnya, Bu. Malah tambah parah tuh. Dan seterusnya, Bu, sampai ujungnya. Ini lagi cerita, ah, bercerita diri kita, tubuh tubuh yang asam tadi, timbul Oh, penyakit, iya, iya. dan seterusnya. Jika ada terjemahan yang lain, ya boleh-boleh saja. Karena terjemahan Quran itu sangat luas. Luas. Mau Itu diterjemahkan pakai, termasuk. iya, mau diterjemahkan pakai kacamata fisika, kimia, kesehatan, spiritual, atau kacamata sejarah, ya. Kalau mau Filsafat, dilihat, mungkin. mau filsafat, ya itu Quran itu sangat sangat luas, sangat fleksibel, Bu. Ada Itu orang salah yang satu makna yang berlapis-lapis ya, Cak. ya iya tadi cahaya di Masuk. atas cahaya berlapis-lapis maknanya, Bu. Berlapis. Oh iya, iya, iya. Nah, ada Siap, orang siap. yang membaca ayat tadi dari kacamata sejarah. Oh, ini cerita Nabi begini. Ya udah itu cerita Nabi. Buat kitanya apa kalau begitu? Hmm, ya, ya baik. Ah, gitu. Jadi Hmm. tidak perlu juga menyalahkan. Itu adalah kekayaan perbendaharaan namanya, Bu. Eh, Ya, Bisa dilihat siap. dari kacamata sejarah, kacamata kesehatan, kacamata spiritualitas, kacamata apa saja. Quran itu selalu bercocok, apa namanya, relevan, Universal. Jadi Universal ya. kalau saya relevan. itu Hmm. Hmm? kuncinya di surat An-Nisa 82 ya, ya kayak Ip ya, Iya, untuk memahami Quran itu. selama tidak ada pertentangan. Ya. Tidak mungkin Quran bertentangan. Jika Quran bukan dari sisi Allah, pasti kamu akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Iya. Nah, jadi Quran itu sangat luas terjemahannya, sangat luas maknanya, dengan catatan tidak tabrakan, tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Lain Gitu prinsipnya ya. harus ada Baik. keterkaitan. Ya, justru satu dengan yang lain saling menjelaskan, Ya, saling mendukung. saling mendukung, bukan saling bertentangan Ya. gitu ya. Baik, Baik. Bapak Ibu, Terima terima kasih kasih Pak hatur nuhun Ibu. untuk kebersamaan Alhamdulillah. malam hari ini. Mudah-mudahan semakin hari Terima kasih. Allah membimbing kita untuk terus makin mendekat kepadanya dan sampai tidak ada Amin. jarak lagi antara kita Amin. Amin. dengannya. Ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Amin. alamin. Kita tutup dengan baca istiazah bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.